عرفت الهوى مذ عرفت هواك عرفت الهوى مذ عرفت هواك وأغلقت قلبي على من عاداك وأغلقت قلبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saya bernama Muhammad Husni Ginting, lahir di Besitang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia pada tanggal 6 Oktober 1980 Hijriah. Di masa kecil belajar ilmu agama di kampung halaman, kemudian pada tahun 1993 saya beranjak pergi mengaji di Pondok Pesantren Mustofawiyah Purbabaru. 7 tahun saya lamanya belajar di sana, mempelajari segala ilmu-ilmu agama baik nahu, sorob, balaghah, mantik, tafsir, hadis dan sebagainya. Kemudian pada tahun 2000 saya berangkat ke Mesir untuk menyambung pelajaran saya di Jamiatul Azhar Asy-Syarif atau Universitas Azhar. Di sana saya masuki kuliah Syariah Islamiyah, dan pada tahun 2004 alhamdulillahirabbil alamin saya menyelesaikan BE kali yang pertama. Kemudian saya masuk diploma master di Ma'had Ali Dirasah Islamiyah dan menghasilkan diploma master pada tahun 2006. Dan alhamdulillah taala saya masuk kembali kuliah Usuluddin di bagian hadis dan berhasil meraih BE yang kedua pada tahun 2011 alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian di samping itu ketika saya mengajar di sana juga saya mengajar kepada para pelajar-pelajar baik daripada Indonesia, Malaysia, daripada Brunei, daripada Singapura, daripada pelajar-pelajar Pakistan dan sebagainya. Alhamdulillahirabbil alamin, sampai saat ini kita juga menghasilkan dan menulis buku-buku dengan berbahasa Arab. Di antara karangan-karangan saya yang telah dicetak adalah kitab Ghayatul Rusuh fi Mu'jamis Syuyukh, kitab Al-Ayatul Mufassalat fi Hadisil Musalsalat, kitab Arba'una Al-Azhariyah, kitab Arba'una Haditsan min Riwayati Abi Hurairah dan sebagainya. Ini merupakan daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menulis dengan berbahasa Arab, sehingga para ulama di Mesir memberikan kepada saya gelar dengan Syekh Al-Musnid. Tentang dakwah saya di Mesir, alhamdulillah taala banyak daripada kalangan-kalangan Malaysia yang mengundang untuk memberikan pengajian-pengajian bagi masyarakat Malaysia yang ada di Mesir, mengajar kitab-kitab sama ada dalam masalah akidah seperti Aqidatut Tahawiyah. Demikian juga dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti kitab Bulughul Maram, Umdatul Ahkam, Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah dan yang lain-lainnya. Dan dakwah ini terus kita jalani sampai kepada mengajar kepada orang-orang Pakistan yang mereka datang ke rumah kita untuk membacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun 2012 saya mengakhiri tinggal saya di Mesir dan berangkat pulang ke Indonesia. Dan ketika itu juga alhamdulillah taala saya mulai karir saya untuk berdakwah dari Indonesia kemudian ke Malaysia dan ke Singapura. Di Indonesia alhamdulillah taala saya membuka pengajian Al-Husniyah bagi masyarakat awam mempelajari dalam masalah bidang fikih, tauhid dan sebagainya, dan juga turut memberikan pengajian-pengajian di Kota Medan dan sekeliling daripada Kabupaten Langkat. Tidak berhenti daripada situ saja, dan saya juga menyebarkan dakwah ilmu agama ke Mesir. Manakala para murid-murid saya yang berada di Mesir dahulunya meminta saya untuk datang ke Malaysia ini menyambung kembali pengajian-pengajian mereka, maka alhamdulillah taala Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada saya kesempatan untuk menyampaikan ilmu yang ada pada hati saya dan dada saya dari mulai Kelantan sampai kepada Johor. Di Kelantan saya turun untuk memberikan dan menebarkan hadis Nabi SAW. Demikian juga saya turun ke Kuantan, ke Penang, ke Kedah, ke Selangor, ke Johor sampai ke Sarawak. Alhamdulillah taala
perjalanan dakwah ini merupakan perjalanan yang sangat manis sekali dengan hadis-hadis Nabi SAW. Mudah-mudahan insyaAllah ta'ala dakwah yang dimulai insyaAllah akan terus menerus dan hingga dapat diterima oleh pada masyarakat dari berbagai macam lapisan. Dari sudut apakah ada perbedaan di antara penduduk Islam Indonesia atau Malaysia? Kalau kita tinjau daripada akidah, maka tidak ada perbedaan antara Islamnya di Malaysia atau Islamnya di Indonesia. Penduduk umat Islam di Indonesia, kebanyakan mereka berakidahkan Asy'ariyah. Mereka adalah orang-orang yang berpandangkan dan mengikuti daripada madhab Asy'ariyah dalam akidah. Sementara dalam madhab, mereka mengambil madhab Syafi'i sebagai amalan mereka. Demikian juga di Malaysia. Sehingga ini merupakan hal penyatu di antara madhab yang ada dalam madhab di Indonesia ataupun di Malaysia. Apa yang diamalkan di Indonesia juga diamalkan di Malaysia. Seperti kalau kita lihat acara tahlilan, itu ada di Indonesia. Acara-acara Isra' dan Mi'raj, acara Maulid Nabi SAW, acara berjanji dan sebagainya, itu ada di Indonesia dan juga kita dapati di Malaysia. Sehingga hal-hal ini tidak merupakan jadi perbedaan antara umat Islam yang ada di Indonesia ataupun Malaysia. Cuma perbedaannya dari segi amalan. Di Indonesia merupakan negara yang sangat terbuka. Indonesia merupakan negara yang sangat terbuka sehingga kita boleh melihat antara penduduk Indonesia dan Malaysia, kita dapat melihat pengamalan di Indonesia agak lebih kurang dibandingkan pengamalan yang ada di Malaysia. Kita akan dapati di Indonesia masih banyak para wanita-wanita yang mendedahkan aurat mereka, membukakan aurat mereka. Masih banyak kita lihat di Indonesia orang-orang yang memiliki pakaian-pakaian sempit, ya. Yang ini sangat berbeda dengan Malaysia yang jikalau kita melihat daripada muslimah yang ada di Malaysia, maka kita akan mendapati banyaknya wanita-wanita yang menutupi aurat mereka, banyaknya wanita-wanita yang memang tahu batas-batas daripada kewanitaan mereka. Di samping itu kita juga melihat karena terlampau terbukanya televisi bagi rakyat Indonesia, maka hal ini membawa pengaruh besar kepada para remaja-remaja umat Indonesia. Berbeda dengan Malaysia, televisi Malaysia memang betul-betul disensor sehingga tidak akan dapat dikeluarkan gambar-gambar atau film-film yang berbau pornografis atau gambar-gambar yang terbuka auratnya. Sama sekali seperti umpamanya ternampaknya paha dan sebagainya. Tapi di Indonesia hal ini merupakan hal yang biasa. Dan perkara ini membawa pengaruh kepada rakyat dan membawa pengaruh kepada para remaja khususnya. Sehingga mereka suka membuka aurat, mereka lebih suka mengikut orang-orang yang tidak benar, mereka suka lebih mengikut daripada adat-adat orang-orang Barat dan Eropah. Sehingga mereka tidak benar-benar berpegang teguh dengan agama Allah, tidak benar-benar berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim. Kemudian dari segi permasalahan fatwa di Malaysia, terdapat mufti-mufti yang mengeluarkan fatwa yang memang telah ditetapkan oleh pemerintah. Di Indonesia sendiri, kalau sekiranya kita mau mendengarkan fatwa, kita mesti bertanya kepada orang alim atau orang-orang yang berada yang memahami Al-Quran. Sangat sulit kita dapati orang-orang yang memang paham dengan Al-Quran kalau kita ingin mengetahui, karena tidak ada di sana mufti yang khusus untuk memberikan fatwa kecuali daripada kelompok MUI atau Majlis Ulama Indonesia. Sementara Majlis Ulama Indonesia yang kita lihat sendiri sampai sekarang ini, sebahagian mereka tidak memiliki kredibel atau kemampuan untuk membuat fatwa. Kenapa? Karena mereka terdiri pada orang-orang yang lemah keilmuannya. Di sinilah ketika saya melihat di Malaysia memiliki setiap negeri mufti-mufti yang akan mengeluarkan fatwa-fatwa, maka kita akan melihat beragam daripada hasil daripada mufti-mufti itu semuanya. Sehingga membuatkan satu kesatuan. Kemudian yang kita dapati juga di Indonesia adalah adanya perbedaan letak pandang penentuan daripada hari raya dan lebaran. Di mana
yang mengeluarkan fatwa semestinya dapat menekan orang-orang untuk melaksanakan fatwa tersebut dari atas pemerintahan. Tetapi tidak seperti itu. Manakala di Indonesia banyak organisasi-organisasi yang timbul untuk mengembangkan daripada organisasi mereka, sehingga mereka juga turut dalam menetapkan sesuatu hukum dan juga tetap dalam menetapkan bila jatuhnya tanggal 1 Ramadan atau bila juga jatuhnya tanggal 1 Syawal. Hal ini membuat perbedaan di kalangan umat Islam. Ada mereka yang berpuasa lebih awal dibandingkan dengan pemerintah. Ada pula yang berpuasa lebih akhir daripada pemerintah. Ini sangat berbeda sekali dengan Malaysia, yang mana Malaysia memiliki mufti-mufti dan mufti ini memiliki kepala mufti atau ketua mufti yang akan bermusyawarah menentukan bila terjadinya 1 Syawal, bila terjadinya 1 Ramadan, sehingga rakyat Malaysia melaksanakan Ramadan atau melaksanakan Idul Fitri dengan bersama-sama tanpa ada perbedaan di antara mereka. Ini merupakan perbedaan yang sangat-sangat kita lihat di kalangan Indonesia dan daripada Malaysia. Berbicara tentang Isra' dan Mi'raj, Isra' dan Mi'raj merupakan mukjizat bagi Rasulullah SAW, satu kejadian yang sangat ajaib yang telah terjadi kepada baginda Rasulullah SAW. Manakala Allah Subhanahu wa taala mengisra' mi'rajkan Nabi SAW dengan makna Rasulullah SAW dijalankan daripada Makkah sampai ke Baitul Aqsa atau Baitul Maqdis. Ini merupakan satu keajaiban yang ingin dipaparkan dan ingin diberitahukan kepada umat-umat yang akan datang, bahwasanya dunia ini sebenarnya tidak terlampau besar dan dunia dapat dilipat. Dan ini memang terjadi, dan ketika kita melihat sekarang, kita akan dapat melihat satu kereta berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain dapat memakan waktu yang sangat singkat. Demikian juga kalau kita melihat penerbangan di antara satu tempat ke tempat yang lain. Contohnya seperti dari Medan sampai ke Kuala Lumpur hanya makan waktu 45 menit. Ini merupakan satu hal yang sangat luar biasa, yang jikalau sekiranya ini terjadi pada zaman dahulu, orang-orang dahulu pun tidak akan dapat menerima apa yang telah terjadi. Tapi kita dapat menerima hal tersebut kerana kita dah melihat bagaimana Rasulullah SAW diperjalankan dengan cepatnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, kemudian bagi para pemuda-pemuda, apa hikmah yang kita ambil daripada terjadinya Isra' dan Mi'raj ini? Yang pertama, memperkuat kembali keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak setiap hal yang tidak dapat diterima akal itu tidak ada. Perkara Isra' Mi'raj merupakan hal yang memang susah dan sulit untuk dimasukkan akal. Tapi kalau iman kita berbicara, hal ini merupakan hal yang biasa saja. Kalau iman kita bicara, hal ini mampu kita terima. Demikian juga apa yang telah terjadi pada Rasulullah SAW merupakan mukjizat dan tanda kebesaran Nabi SAW yang Allah Subhanahu wa taala akui tentang Rasulullah SAW merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala. Lewat ayatnya, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Abdun adalah ubudiyah Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengakui keubudiyahan, kehambaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi para pemuda, mari jadikan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jadikan diri kita ini orang-orang yang benar-benar berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita jadikan diri kita sebagai hamba syahwat. Jangan jadikan diri kita sebagai hamba wanita. Jangan kita jadikan diri kita ini sebagai hamba-hamba yang lainnya, hamba dunia, hamba uang, hamba kekayaan, hamba kereta dan sebagainya. Tapi kita jadikan diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka untuk menyembahku. Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita agar kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, agar kita benar-benar menjadi abid Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menampakkan dan memaparkan berbagai macam ayat-ayat tanda-tanda kebesarannya dari berbagai macam kebesaran-kebesaran yang ada. Nabi Muhammad SAW melihat gambaran-gambaran dari perjalanan beliau.
Di antaranya Nabi Muhammad SAW berkunjung di kuburan Masitah, seorang wanita yang memiliki kekuatan iman, disiksa, dipukul, ditarik, tidak pernah luntur keimanannya. Wanita yang lemah tapi memiliki kekuatan iman. Wanita yang tidak berdaya tapi keyakinan yang sangat kuat. Yang seperti inilah yang perlu kita ikuti. Para pemuda-pemuda sekaliannya, mari kita jadikan Masitah ini sebagai suri toladan kita untuk memperkuatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di masa yang penuh dengan berbagai macam cobaan, baik dunia, baik harta, baik syahwat dan sebagainya. Maka pada saat inilah kita tanamkan keimanan di dalam hati kita, tidak akan dapat berubah walau bagaimana cobaan datang. Kemudian Rasulullah SAW juga salat dan menjadi imam daripada para nabi-nabi yang lainnya. Ini membuktikan kepada kita, kalau kita pikirkan secara akal, para nabi-nabi telah meninggal dahulu sebelumnya. Tapi kenapa para nabi-nabi boleh berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW? Ini menunjukkan tentang kebesaran Allah. Allah Subhanahu wa taala fa'alu lima yurid, memperbuat apa yang Dia kehendaki. Jadi Allah menghendaki agar para nabi-nabi salat di belakang Nabi Muhammad SAW dengan kata, disinilah keimanan kita dicoba untuk mempercayai, meyakini apa yang telah terjadi bagi Rasulullah SAW. Kita boleh lihat bagaimana Abu Bakar radhiyallahu taala anhu yang ketika itu ditanyakan, wahai Abu Bakar, kamu tidak pernah dengarkah apa yang dikatakan oleh sahabat kamu, yang sahabat kamu berjalan daripada Mekah ke Baitul Maqdis sampai kepada langit? Apakah itu dapat diterima oleh akal? Maka Abu Bakar mengatakan, lebih daripada itu lagi saya akan meyakini dan mengimaninya. Inilah jawaban bagi orang yang memiliki keimanan kuat, keyakinan yang sangat tegar. Orang-orang lain ketika mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW, mereka malah keluar daripada agama Islam. Mereka menjadi murtad. Tapi Abu Bakar radhiyallahu taala dengan kemantapan imannya, dengan kekuatan keyakinan, dia mengatakan, bahkan lebih daripada itu aku percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian yang paling penting sekali daripada Isra dan Mi'raj ini adalah bagaimana kita dapat membawa diri kita dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hadiah terbesarnya salat 5 waktu sehari semalam. Salat 5 waktu sehari semalam merupakan hadiah terbesar bagi umat Islam, yang mana Rasulullah SAW naik Isra Mi'raj membawa dan menjemput salat untuk disampaikan kepada umat-umatnya. Dengan salat tersebut terjalinlah ubudiyah, hubungan di antara hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan 5 waktu sehari semalam ini menjadikan seorang hamba Allah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang telah diriwayatkan oleh Muslim, anta abdallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kau menyembah Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kamu melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kau tak mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah Maha melihat kamu. Maka dalam pelaksanaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala mencapai kepada derajat ubudiyah ini memerlukan keikhlasan, memerlukan pengetahuan di dalam dada untuk menjalankan daripada aktivitas solat kita setiap harinya. Maka orang-orang yang melaksanakan solat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat dan barakat kepada mereka, dan Dia telah mendirikan agama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis Rasulullah mengatakan, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, faman tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu merupakan tiang agama. Siapa saja yang melaksanakannya maka dia telah mendirikan agama, dan siapa saja yang meninggalkannya maka dia telah menghancurkan agama. Maka wahai para pemuda-pemuda sekalian, laksanakanlah solat, tunaikanlah solat, dirikanlah solat, karena dengan solat tersebut mudah-mudahan insyaAllah ta'ala kita dapat menjauhkan berbagai macam kemaksiatan. Dengan melaksanakan solat tersebut kita dapat menghindari berbagai macam kejahatan. Dengan solat tersebut kita akan pahami betapa pentingnya hidup ini dengan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Berapa banyak orang-orang yang lalai daripada solat mereka. Berapa banyak mereka yang meninggalkan solat-solat mereka. Maka kehidupan mereka tidak barokah. Kehidupan mereka susah. Mereka itu ditimpa dengan berbagai macam permasalahan-permasalahan yang tidak ada jawabannya. Kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamparkanlah sajadahmu. Naklah kamu ambil uduk untuk membersihkan jiwamu. Berdirilah kamu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Letakkanlah dahi di hamparan sajadahmu sambil menangis. Bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadahkanlah dan sembahlah Tuhanmu dengan keikhlasan hatimu. Puja dan pujilah Tuhanmu dengan kekuatan hatimu. Yakinlah kamu ketika kau memintakan pertolongan kepada Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pertolongan. Tidak akan pernah terlambat. Maka wahai pemuda-pemuda, jika kau ingin selesai daripada permasalahan, maka solatlah pembukanya. Jikalau kau ingin keluar daripada permasalahan-permasalahan yang telah menimpa dirimu, maka jadikanlah solat untuk membuka segala permasalahan tersebut. Sebab itu, para pemuda-pemuda sekaliannya, orang-orang yang meninggalkan solat, sebagaimana para ulama-ulama mengatakan, merupakan orang-orang yang fasik jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara Imam Ahmad radhiyallahu ta'ala mengatakan, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja adalah orang-orang yang telah keluar daripada agama. Rasulullah SAW mengatakan, man taraka salah faqad kafara, siapa yang meninggalkan sholat maka dia telah kafir. Tapi yang paling rajih dan paling kuatnya adalah orang-orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia adalah orang-orang yang berdosa dan fasik. Bagi para pemuda-pemuda yang telah telanjur meninggalkan sholat, maka marilah kita mengqadha, mengembalikan lagi. Laksanakanlah sholat pada waktunya. Dan hendaklah laksanakan sholat dengan dalam keadaan berjamaah. Karena sholat ini tuan-tuan sekaliannya, para pemuda-pemuda sekaliannya, merupakan cahaya kita nanti di akhirat. Baik sholat kita, maka baik pula amal kita. Kalau sekiranya kita melaksanakan segala sholat itu dengan baik, maka Allah Subhanahu wa ta'ala insyaAllah akan menerima ibadah kita semuanya. Dengan begitu mudah-mudahan insyaAllah ta'ala termasuklah kita hamba-hamba Allah yang akan senantiasa menjaga salat kita pada waktunya dan dengan cara-cara yang tertentu dan cara-cara yang baik.